Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu low back pain atau LBP, atau orang Indonesia sering mengenalnya dengan sebutan boyo. Nyeri punggung bawah atau LBP itu merupakan kondisi yang sering dialami oleh banyak orang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hampir 50% dari orang dewasa pernah mengalami kondisi ini. Data ini akan semakin besar ketika seseorang mengalami pertambahan usia, yang artinya ketika seseorang bertambah usia, semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin besar resiko suatu individu tersebut terkena penyakit low back pain ini atau merasakan nyeri punggung bawah ini. Kemudian data di Indonesia juga bahwa low back pain ini menempati 5 besar penyakit yang paling banyak ditemui di klinik maupun di rumah sakit. Dan untuk pembagiannya sendiri, International Association for the Study of Pain atau IASP menyebutkan bahwa yang termasuk dalam low back pain itu terdiri dari 3: lumbar spinal pain, kemudian sacral spinal pain, dan yang terakhir lumbosacral pain. Untuk pembagiannya sendiri, lumbar spinal pain ini nyeri yang terdapat pada daerah lumbar, kemudian sacral spinal pain ini adalah nyeri pada daerah sakral, dan yang terakhir lumbosacral spinal pain ini merupakan nyeri yang terjadi pada sepertiga bawah dari daerah lumbar dan sepertiga atas dari daerah sakral. Kemudian IASP juga membagi low back pain ini menjadi 3 fase, yaitu fase akut, kronik, dan subakut. Untuk fase akutnya itu dirasakan kurang dari 3 bulan. Kalau untuk subakutnya itu dirasakan antara 5 hingga 7 minggu, tapi tidak lebih dari 12 minggu. Sedangkan untuk low back pain kroniknya itu lebih dari 3 bulan, maka sudah dapat dikatakan bahwa low back pain tersebut memasuki fase kronis. Kemudian low back pain juga dapat disebabkan oleh banyak hal, baik secara posisi anatomis maupun karena proses patologis, bisa juga karena cedera pada ototnya, atau ada masalah pada ligamen, pada sendi, pada fasia, pada diskus, kemudian pada tulangnya juga bisa, dan banyak faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang terkena low back pain. Kemudian low back pain juga dapat terjadi karena kelainan di tempat lain. Misalnya, seseorang itu mengalami infeksi atau batu ginjal, atau seseorang pada saat kehamilan juga dapat merasakan low back pain atau nyeri pada punggung bawah. Kemudian adanya masalah pada organ reproduksi, adanya tumor ataupun kanker, itu juga dapat menyebabkan nyeri punggung bawah. Kemudian pekerja-pekerja yang bekerja dalam waktu lama dalam posisi yang statis, artinya tidak banyak bergerak, itu dapat menimbulkan gejala nyeri punggung bawah ini. Juga posisi angkat-angkut yang salah dapat menimbulkan nyeri punggung bawah ini. Gejala-gejalanya antara lain bisa berupa nyeri otot, bisa juga nyeri menusuk atau tajam, rasa tidak nyaman pada daerah punggung, kemudian bisa juga menjalar hingga sampai belakang paha atau kaki, bisa juga fleksibilitas atau rentang gerak, lingkup gerak sendi punggung atau vertebrae itu berkurang, seperti keterbatasan ketika melakukan rotasi atau side, atau apa nih bahasanya, mereng menekuk ke sebelah tubuh, atau pada saat bungkuk, atau pada saat tegak. Ya, nyeri-nyeri itu dapat dirasakan ketika keluhan-keluhan itu dapat dirasakan ketika seseorang mengalami nyeri punggung bawah atau low back pain. Nah, di sebelumnya tadi telah dijelaskan bahwa salah satu penyebab dari nyeri punggung bawah adalah tuntutan pekerjaan. Nah, lalu tuntutan pekerjaan bagaimana yang bisa menyebabkan atau memberikan resiko tinggi terhadap munculnya kondisi low back pain atau nyeri punggung bawah ini? Salah satunya yaitu tuntutan pekerjaan yang mengharuskan pekerjanya itu duduk dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan beban yang berlebihan dan kerusakan jaringan pada vertebra lumbar. Nah, untuk posisi duduk sendiri meningkatkan tekanan pada diskus intervertebralis sebesar 30%.
Di sini kami akan mengajarkan bagaimana posisi duduk yang benar sehingga beban yang ditimbulkan tidak berlebih dan kerusakan jaringannya pun minim gitu. Yang pertama yaitu atur ketinggian kursi. Pastikan agar pergelangan kaki menyentuh lantai dengan posisi rata dan berada di depan lutut. Kemudian kepala tidak membungkuk ke depan atau fleksi hanya boleh 5-10 derajat. Fleksi ini menekuk kepala ke depan. Nah, itu tidak boleh lebih dari 5-10 derajat. Kemudian pastikan ketinggian lutut sama atau sedikit rendah dari pinggul. Untuk selanjutnya, menekuk siku seperti bentuk huruf L dan menjaga bahu untuk tetap rileks. Menjaga postur tubuh tetap sejajar, tegak dan tidak menekuk leher terlalu lama. Dan yang terakhir, perhatikan posisi punggung bawah agar tetap sejajar. Bisa dengan memberikan bantalan kursi atau dengan menopang punggung, atau lebih sederhananya yaitu menyenderkannya seperti itu. Mengharuskan posisi tubuh statis atau duduk dalam waktu yang lama, maka Anda bisa sesekali melakukan peregangan. Yang pertama yaitu melakukan peregangan dada dan bahu. Nah, peregangan dada dan bahu ini bisa dilakukan ketika duduk, yaitu caranya ambil lengan di belakang punggung, kedua lengan di belakang punggung saling mengepal atau saling menggenggam, kemudian menarik lengan ke atas atau mengangkat lengan ke atas. Jadi posisi tangan berada di belakang punggung, kemudian tangan diangkat ke atas sampai terasa regangan di dada dan bahu. Setelah terasa, maka gerakan ini ditahan selama 15 hingga 30 detik dan setelah itu rileks atau melepaskannya. Gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 8 kali. Kemudian bisa lanjut ke peregangan berikutnya. Yang kedua yaitu melakukan peregangan untuk area leher. Bagaimana caranya? Jadi ketika Anda ingin meregangkan otot-otot leher pada bagian sebelah kiri, maka bisa melakukan dengan cara yang pertama, bisa dengan menengok ke kanan maupun ke kiri. Kemudian bisa dengan cara menekuk leher ke kanan maupun ke kiri. Kemudian ditahan selama 15 hingga 30 detik, lalu diulangi pada sisi sebelahnya. Kemudian yang ketiga yaitu meregangkan ruas-ruas tulang belakang, bisa dengan cara memutar punggung atau memutar badan. Bagaimana caranya? Yaitu apabila kita ingin memutar badan kita ke arah kanan, maka letakkan lengan kiri di atas paha sebelah kanan dan tangan kanan memegang bagian belakang kursi untuk membantu putaran dari badan. Setelah dirasakan adanya peregangan, maka bisa ditahan selama 15 hingga 30 detik. Setelah itu diulangi pada sisi yang lain. Kemudian yang keempat yaitu masih sama untuk meregangkan ruas-ruas tulang belakang. Itu bisa dilakukan dengan cara mengekstensikan atau menekuk ke belakang maupun ke depan. Untuk menekuk ke belakangnya dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan di belakang kepala, dengan cara kedua tangan itu digenggam, kemudian diletakkan di belakang kepala atau di belakang leher, kemudian bersandar di sandaran kursi dan meluruskan atau menekuk tulang belakang ke arah belakang. Setelah dirasa ada regangan di area dada atau punggung, maka posisi ini dipertahankan selama 10 hingga 15 detik. Selanjutnya melakukan peregangan untuk bagian lengan bawah atau pada bagian pergelangan tangan. Bagaimana cara melakukannya? Ada dua posisi pada saat melakukan peregangan pada pergelangan tangan.
yaitu posisi pada saat telapak tangan menghadap ke atas dan posisi pada saat telapak tangan menghadap ke bawah. Bagaimana cara melakukannya? Contoh, ketika kita ingin melakukan peregangan untuk pergelangan tangan sebelah kanan, maka yang pertama posisikan lengan sebelah kanan untuk rentang ke depan dengan telapak tangan menghadap ke atas, kemudian lengan kiri membantu untuk men-stretching atau meregangkan telapak tangan dengan cara menarik telapak tangan tadi ke bawah. Kemudian untuk posisi telapak tangan menghadap ke bawah sama seperti telapak tangan menghadap ke atas posisinya, kemudian setelah dirasa ada regangan maka bisa dipertahankan posisi ini selama 15 hingga 30 detik, lalu diulangi pada sisi sebelah kiri. Yang pertama, untuk posisi tidur. Ketika seseorang mengalami nyeri punggung bawah atau LBP, bisa disarankan untuk posisi tidurnya yaitu apabila tidur terlentang, meletakkan bantal di bagian bawah lutut untuk menjaga lengkung dari tulang vertebrae tetap netral atau natural. Kemudian jika Anda suka tidur miring, maka bisa dengan menekuk lutut ke arah dada dan tidur dengan memeluk guling di antara kedua lutut. Hal ini dapat membantu mengurangi beban berlebih yang diterima oleh diskus.